Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم. Tawakal kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Tawakal adalah setengahnya agama, karena agama kita terdiri dari dua hal, beribadah dan juga bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Quran surat Hud ayat 123. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Quran surat Hud ayat 88. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Hanya kepadamu kami bertawakal. Orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159. Bahkan tawakal adalah syarat Islam dan keimanan seseorang. Tanpa tawakal tidak sah keislaman dan keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengabadikan perkataan Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, hendaklah kalian hanya bertawakal kepadanya jika kalian adalah orang-orang yang Islam. Quran surat Yunus ayat 84. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tawakal sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalihin al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, at-tawakkulu huwa sidqul i'timadi 'ala Allah azza wa jal. Tawakal artinya adalah bersandar, bertumpu kepada Allah Jalla wa ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar, dalam mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, ma'a fi'lil asbab allati amarallahu Jalla wa ala biha, disertai dengan ikhtiar, dengan usaha yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa ala. Berdasarkan ini, tawakal dibangun di atas tiga hal, dan tidak sah tawakal seseorang sampai dia memenuhi tiga hal berikut. Yang pertama, bertawakal berarti mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyahnya dan juga dalam asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, yaitu mengesahkan Allah, bahwa Allah lah Ar-Rabb, dialah sang Tuhan.
Allah kitalah Al-Malik, dialah sang raja. Dialah Al-Malik, yang maha memiliki. Dialah sang Mudabbir, yang maha mengatur alam semesta. Dialah sang Khaliq, yang maha pencipta. Dan dialah juga Ar-Raziq, yang maha memberi rizki. Juga bertawakal berarti mentauhidkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang indah. Kita imani dan kita esakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Al-Wahhab, Allah adalah Al-Qabid, Al-Basit, Al-Mu'izz, Al-Mudil, Al-Ghani, An-Nafi'ud Dar. Oleh karenanya, yang tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyahnya dan juga tidak mentauhidkan Allah dalam asma was sifat, tidaklah mungkin ia dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Bangunan yang kedua yang ada di tawakal, bertawakal kepada Allah berarti berusaha dengan usaha yang halal, dengan usaha yang diperbolehkan oleh Allah. Di antara bentuk kesalahpahaman dalam memahami ibadah tawakal adalah tidak berusaha atau tidak berikhtiar. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah imamnya orang-orang yang bertawakal. Kendati demikian, Nabi kita lah yang memakai 2 lapis baju besi dalam perang Uhud. Bukankah ini bentuk ikhtiar? Nabi kita lah yang menggali khandak, parit di Madinah supaya musuh tidak bisa masuk menyerang kaum muslimin. Bukankah ini bentuk ikhtiar? Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau menyewa khirit, penunjuk jalan, walaupun dia orang musyrik, ketika Nabi hendak hijrah dari Mekkah ke Madinah. Bukankah ini bentuk ikhtiar? Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyimpan persediaan makanan untuk keluarganya selama setahun ke depan, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Bukankah ini bentuk ikhtiar? Yang ketiga, bangunan yang ketiga yang ada di tawakal, bertawakal juga berarti adalah amalan hati. Hati hanya bergantung kepada Allah. Betul, kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar dengan yang halal, tapi hati kita tidak boleh sama sekali bergantung kepada usaha-usaha tersebut. Hati hanya tergantung kepada Allah Jalla wa'ala, menyerahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, at-tawakkulu amalul qalbi, inti dari tawakal adalah amalan hati. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau membawakan di antara pengertian tawakal, qat'un nadhari ilal asbab ba'da badlis sabab, yaitu tawakal adalah memandang tidak bernilainya usaha setelah dia melakukan usaha. Ibnul Qayyim rahimahullah juga dalam kitabnya Madarijus Salikin membawakan di antara pengertian tawakal, tawakal adalah ittirabun bila sukun wa sukunun bila tirab. Tawakal adalah badan yang terus bergerak, berusaha, tidak diam. Akan tapi hati hanya bergantung kepada Allah, diam terus, hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergerak. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Dengan ini jelaslah bagi kita bahwa ibadah tawakal yang benar, yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, dan tampak pula lah bagi kita kesalahan-kesalahan manusia dalam memahami konsep ibadah tawakal. Kesalahan-kesalahan manusia pada ibadah tawakal terangkum pada poin-poin berikut. Yang pertama, sebagian manusia, dan ini termasuk di antara kesalahan,
tawakal kepada selain Allah, tawakal kepada mayat, tawakal kepada orang yang tidak nampak atau tidak hadir, atau tawakal kepada orang yang hadir akan tetapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Tawakal yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kesalahan kedua adalah bersandar kepada usaha, bersandar kepada ikhtiar. Hukumnya adalah syirik kecil. Ini adalah bentuk kesyirikan yang samar, yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Bersandar kepada kepiawaiannya dalam bekerja, bersandar kepada kepintarannya dalam berdagang, bersandar kepada gaji bulanan yang dia terima, bersandar kepada atasan, bersandar kepada anak, bersandar kepada kedua orang tua. Bahkan di antara kita ada yang bersandar kepada dirinya sendiri. Dia percaya diri dan hal ini tidaklah dibenarkan. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita zikir pagi dan petang? Di antara zikirnya kita ucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku seluruhnya, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau sandarkan ya Allah urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kesalahan yang ketiga dalam ibadah tawakal adalah seseorang bertawakal dan dia tidak melakukan usaha, dia tidak melakukan ikhtiar, bermalas-malasan, tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik untuk dunianya atau akhiratnya. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Berambisilah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, kata Nabi. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, tawakallah kepada Allah, wa la ta'jaz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Kesalahan yang keempat, membatasi tawakal pada perkara-perkara dunia saja, tidak bertawakal pada perkara-perkara ibadah. Terkadang sebagian orang beranggapan jika dia mendengar kata tawakal, dia memahami tawakal dalam masalah rizki, tawakal dalam mencari rizki, dalam menikah, dalam bekerja. Betul, ini sesuatu yang baik, tapi jangan lupakan juga tawakal untuk beribadah. Seseorang yang akan mengerjakan salat, hendaklah dia meminta tolong, bertawakal kepada Allah. Yang akan melakukan puasa, hendaklah dia minta tolong, bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah menyempurnakan puasanya. Seseorang yang akan berdakwah, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Penuntut ilmu, ketika dia ingin menghadiri majelis ilmu, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Dan yang akan menghadiri salat Jumat, juga hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Dia minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menyempurnakan baginya amalan ibadah salat Jumat. Oleh karenanya para nabi kita alaihimus salatu wassalam, mereka bertawakal kepada Allah ketika mereka berdakwah kepada Allah. Allah abadikan perkataan mereka, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kata para nabi, bagaimana kita tidak bertawakal kepada Allah ketika kita mendakwahi manusia, padahal Allah lah zat yang telah memberikan kita hidayah kepada jalan yang benar. Quran surat Ibrahim ayat 12. Demikian khutbah pertama ini, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha tabaraka wa ta'ala fis sirri wal alan wadarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'at وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.